Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAS Fisika. Nomor 15, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Seutas kawat lurus dilengkungkan di titik P. Jika jari-jari kelengkungan 2pi cm dan induksi magnet di titik P sama dengan 10 pangkat min 5 Tesla dan μ0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, kuat arus listrik yang mengalir pada kawat adalah. Di sini yang diketahuinya adalah jari-jarinya, jadi di sini adalah R sama dengan 2pi cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 2 meter. Ini jari-jarinya. Kemudian ini induksi magnetnya, jadi ini adalah B-nya, jadi B sama dengan 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian ini permeabilitas vakumnya, jadi di sini adalah μ0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Jadi ini permeabilitas vakum. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kuat arus listrik yang mengalir. Jadi di sini adalah I-nya. I ini yang ditanyakan yaitu sama dengan berapa. Di sini untuk menghitung arus listrik ini, kita bisa menggunakan rumus medan listrik pada kawat ini. Ini kawatnya membentuk setengah lingkaran. Rumus dari kawat yang membentuk lingkaran ini yaitu B sama dengan, ini rumus medan magnet, yaitu μ0 dikali dengan I per 2A. Jadi ini rumus medan listrik pada kawat yang membentuk lingkaran. Karena di sini setengah lingkaran, maka rumusnya B sama dengan setengah dikali dengan μ0 dikali dengan I per 2A. Jadi ini rumus medan listrik pada kawat yang berbentuk setengah lingkaran. Di sini ada setengah. Kita masukkan angkanya. Di sini B-nya adalah ini. Jadi di sini adalah 10 pangkat min 5 sama dengan setengah. Kemudian dikali dengan μ0-nya ini adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian dikali dengan I-nya, jadi I-nya ini yang kita cari, per di sini adalah 2 dikali dengan A. A-nya ini adalah jarak dari titik P ke lingkaran ini, jadi di sini adalah jari-jarinya, berarti dikali dengan ini jari-jarinya, jadi 2pi dikali 10 pangkat min 2. Maka di sini ini 10 pangkat min 5, kemudian sama dengan ini 4pi, 2 dikali 2 ini 4, jadi di sini 4pi juga, jadi ini bisa dicoret. Kemudian di sini setengah, jadi setengah dikali dengan ini 10 pangkat min 2 dikataskan, jadi di sini adalah 10 pangkat min 7, kemudian dikali dengan 10 pangkat 2, jadi dikataskan jadi positif. Di sini dikali dengan I. Kemudian 2 ini bisa dipindah ke sini, jadi 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan ini 10 pangkat min 7 ditambah 2, jadi pangkatnya ditambahkan, maka di sini adalah 10 pangkat min 5. Jadi di sini dikali I. Di sini karena 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5 ini sudah sama, berarti ini bisa dicoret. Maka hasilnya di sini I sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi di sini 2 ampere. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 16, induksi magnetik di sebuah titik yang berada di tengah-tengah sumbu solenoida yang berarus listrik adalah 1. Berbanding lurus dengan jumlah lilitan, 2. Berbanding lurus dengan kuat arus, 3. Berbanding lurus dengan permeabilitas zat dalam solenoida, 4. Berbanding terbalik dengan panjang solenoida. Pernyataan yang benar adalah di sini, ini adalah induksi magnetik pada tengah-tengah sumbu solenoida. Di sini rumus induksi magnetik di tengah-tengah solenoida ini yaitu B sama dengan μ0 dikali dengan N dikali dengan I per L. Jadi ini rumus induksi magnetik pada tengah-tengah sumbu solenoida. Jadi B sama dengan μ0 dikali N dikali I per L. Di sini μ0-nya adalah permeabilitas vakumnya, N-nya ini adalah jumlah lilitan, I-nya ini arus, dan L-nya ini panjang solenoida. Jadi
Yang pertama, berbanding lurus dengan jumlah lilitan, berarti medan magnet ini atau induksi magnet ini berbanding lurus dengan jumlah lilitan, ini benar, ini N ini jumlah lilitan, berarti ini adalah benar. Kemudian yang kedua, berbanding lurus dengan kuat arus, jadi kuat arus dan induksi magnet ini adalah berbanding lurus, jadi ini benar. Kemudian berbanding lurus dengan permeabilitas zat ini adalah mu 0 ini, jadi ini benar berbanding lurus. Kemudian yang keempat, berbanding terbalik dengan panjang solenoida. Jadi ini L-nya ini panjang, berarti ini berbanding terbalik dengan ini B-nya, yaitu induksi magnetnya, berarti ini benar. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 17, besarnya gaya gerak listrik yang diinduksikan oleh magnet batang yang digerakkan menjauhi kumparan sehingga flux magnet berkurang 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber dalam waktu 0,05 detik adalah 2 volt. Jumlah lilitan pada kumparan adalah, di sini yang diketahuinya adalah flux magnetnya ini berkurang, jadi di sini adalah delta flux magnetnya, yaitu sama dengan min 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber. Jadi ini delta flux-nya, karena di sini berkurang berarti ini negatif. Kemudian ini selang waktunya, jadi di sini adalah delta T-nya yaitu sama dengan 0,05 detik atau di sini adalah second. Kemudian ini adalah GGL-nya, jadi di sini adalah GGL yaitu sama dengan 2 volt. Yang ditanyakan adalah jumlah lilitan pada kumparan yaitu N sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung jumlah lilitan ini kita menggunakan rumus GGL. Jadi di sini adalah GGL sama dengan min N dikali dengan delta flux magnet per delta T. Jadi ini rumus GGL-nya. Kita masukkan angkanya. Di sini GGL-nya adalah 2, berarti di sini adalah 2 sama dengan min N, jadi N-nya ini yang kita cari, kemudian dikali dengan delta flux magnetnya adalah ini, jadi di sini min 2,5 kali 10 pangkat min 4, kemudian di sini per delta T-nya adalah ini 0,05. Jadi ini kemudian di sini 2 sama dengan ini minusnya ini habis karena di sini min dikali min adalah positif. Jadi di sini N, kemudian ini desimalnya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Jadi ini dikali dengan 100, berarti di sini 2,5 dikali 100 ini adalah 250 per 0,05 dikali 100 adalah 5. Kemudian di sini kali 10 pangkat min 4. Jadi 2 sama dengan N, kemudian 250 dibagi 5, jadi di sini adalah 50. Jadi 50 kali 10 pangkat min 4. Jadi di sini 2 sama dengan ini nolnya bisa dihilangkan, jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan N. Maka N sama dengan ini 2 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi N-nya ini persamaannya seperti ini, maka di sini sama dengan ini 10 pangkat min 3 dikataskan. Jadi 2 dikali 10 pangkat 3, jadi pangkatnya positif, maka di sini adalah 2000. Jadi 10 pangkat min 3 ini adalah 1000. 1000 dikali 2 adalah 2000 per 5. Maka hasilnya adalah sama dengan 2000 dibagi 5 adalah 400. Jadi 400 lilitan. Jadi ini hasilnya 400 lilitan. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18, sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan menghasilkan perubahan flux magnetik dengan persamaan flux sama dengan 4T kuadrat plus 2T plus 6. Induksi yang dihasilkan saat T sama dengan 2 detik adalah, di sini yang diketahuinya adalah jumlah lilitannya, jadi di sini N sama dengan 200 lilitan. Kemudian ini persamaan flux magnetnya, jadi di sini adalah flux magnetnya yaitu sama dengan 4T kuadrat ditambah dengan 2T plus 6. Kemudian ini waktunya, jadi di sini adalah T sama dengan 2 detik atau di sini adalah 2 second. Yang ditanyakan adalah induksi yang dihasilkannya. Jadi di sini adalah
epsilon sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kita menggunakan rumus induksi magnet atau di sini adalah GGL. Jadi di sini adalah epsilon sama dengan N dikali dengan D flux per dt. Jadi di sini ini D flux per dt ini adalah turunannya. Maka di sini kita masukkan jadi sama dengan N-nya ini adalah 200. Jadi 200 kemudian dikali dengan D dikali dengan flux-nya adalah ini jadi 4T kuadrat ditambah dengan 2T ditambah 6. Kemudian di sini per dt. Jadi di sini sama dengan 200 dikali dengan ini adalah turunan. Jadi turunan dari persamaan ini kita turunkan. Jadi pangkatnya ini diturunkan. Jadi 4 kali 2 adalah 8. Jadi 8T, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkatnya 1. Kemudian ini pangkatnya 1 dikali 2, jadi ditambah dengan 2. Jadi pangkatnya habis. Jadi ini persamaannya. Jadi setelah diturunkan, persamaannya menjadi seperti ini. Jadi di sini sama dengan 200, kemudian dikali dengan ini 8T plus 2, jadi T-nya ini adalah ini 2, jadi di sini adalah 8 dikali 2, kemudian ditambah 2. Jadi di sini sama dengan 200 dikali dengan 8 kali 2 ini 16, kemudian 16 ditambah 2 ini adalah 18. Jadi 200 dikali 18. Maka hasilnya adalah sama dengan 3600. Jadi 3600 volt. Jadi ini adalah induksi yang dihasilkannya, yaitu 3600 volt. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 19, sebuah transformator menurunkan tegangan listrik bolak-balik dari 220 volt menjadi 10 volt. Efisiensi transformator 60%. Bila kuat arus pada kumparan sekunder 6,6 ampere, maka kuat arus pada kumparan primernya adalah, di sini yang diketahuinya adalah tegangannya, ini adalah tegangan pada kumparan primernya. Jadi di sini adalah Vp sama dengan 220 volt. Kemudian ini diturunkan dari 220 volt ini menjadi 10 volt. Berarti ini adalah kumparan sekundernya. Jadi di sini adalah Vs sama dengan 10 volt. Kemudian ini efisiensi transformator yaitu eta di sini sama dengan 60%. Kemudian ini kuat arus pada kumparan sekunder. Jadi di sini adalah IS sama dengan 6,6 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat arus pada kumparan primernya, yaitu IP sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Di sini untuk mencari arus pada kumparan primer ini, kita menggunakan rumus efisiensi. Jadi di sini rumusnya eta sama dengan PS per PP dikali dengan 100%. Jadi PS ini adalah daya pada kumparan sekunder dan ini PP ini adalah daya pada kumparan primer. Atau di sini ini rumusnya sama dengan daya ini perkalian antara tegangan dan arus. Jadi di sini adalah VI. Jadi VS dikali dengan IS per VP dikali dengan IP. Jadi rumusnya menjadi seperti ini dikali dengan 100%. Maka kita masukkan di sini nilai etanya adalah ini 60%. Jadi di sini adalah 60% sama dengan Vs-nya adalah ini. Jadi di sini adalah 10, kemudian dikali dengan IS-nya adalah ini 6,6 per Vp-nya adalah ini 220 dikali dengan IP-nya ini kita cari. Jadi di sini adalah IP. Kemudian ini 100% ini bisa dihilangkan karena 100% ini adalah 100 per 100. Jadi ini hasilnya adalah 1. Jadi ini bisa dicoret. Maka ini kita hitung. Jadi 60% ini adalah 60 per 100. Jadi 60 per 100 ini adalah 0,6. Jadi ini 60% sama dengan 10 dikali 6,6 adalah 66 per 220 dikali IP adalah 220 IP. Maka di sini ini IP-nya bisa dipindahkan ke sini. Jadi ditukar dengan 0,6. Jadi di sini IP sama dengan ini 66 per 220 dikali dengan 0,6.
Maka kita hitung di sini, jadi di sini sama dengan 66 per 220 dikali 0,6, hasilnya adalah 132. Jadi 66 per 132. Di sini ini kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 22. Jadi dibagi dengan 22, maka hasilnya adalah sama dengan 66 dibagi 22 adalah 3, per 132 dibagi 22 hasilnya adalah 6. Jadi ini hasilnya 3 per 6, ini bisa disederhanakan lagi, jadi dibagi 3, yaitu 1 per 2. Jadi ini hasilnya, 1 per 2 ini hasilnya adalah sama dengan 0,5. Jadi 0,5 ampere. Jadi ini IP-nya atau arus pada kumparan primernya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan pas fisika.